Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Cool Design. Eh, Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih untuk Baraya Cool Design yang sudah mendukung channel kami sehingga channel kami harus tetap berkembang. Jangan lupa subscribe, like, komen. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Ya. Tamu ini janjiannya luar biasa, sulit sekali karena sibuk. Ya. Sebelum itu, perkenalkan saya Diong. Saya akan memandu podcast ini sampai selesai. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Ubaidillah atau Kang Ubay biasa disapanya. Selamat datang Kang Ubay di Cool Design. Terima kasih Kang Dio. Wah, bagaimana? Sehat Kang Ubay? Saya alhamdulillah Kang. Iya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di Cool Design ini. Lumayan ya, beginilah keadaannya Kang Ubay, apa adanya. Mudah-mudahan Kang Ubay bisa terhibur dan suka dengan tempat kami Cool Design. Ya, Cool Design ini beralamat di Komplek Pendidikan Kang Ubay. Di sebelah kita tadi itu ada galeri karyanya teman-teman dari Cool Design. Seperti yang di depan ini semua karya-karya teman-teman dari Cool Design. Ada seni pahat, ada angklung dan yang lain-lain. Termasuk ada salah satu ini kaos yang saya pakai ini. Ini karyanya Kang Cepi dari Cool Design. Kawat duri. Wah. Ini lebih ke kaos-kaos saja. Bagi yang ingin kaos ini bisa datang langsung ke Cool Design. Baik, Kang Ubay ini adalah Kepala UPT Museum Multatuli, betul Kang Ubay? Betul. Betul. Ya. Silakan Kang Ubay bisa memperkenalkan diri ke Baraya Cool Design supaya lebih dekat gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Ubaidillah Muhtar, Kepala UPT Museum Multatuli di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jika suatu saat pandemi kita berakhir, silakan teman-teman bisa berkunjung ke Rangkas Bitung, kota kecil namun penuh arti, kota kecil yang banyak sejarah dan di dalamnya ada Museum Multatuli di alun-alun Rangkas Bitung. Wah, mantap. Jadi ada Rangkas Bitung itu ya banyak banget orang yang bilang ada kota kecil sejuta cerita dan macam-macam. Memang dengan perubahan yang sekarang ini banyak teman-teman saya khususnya yang di luar banyak yang bilang, wah ini Rangkas Bitung sekarang perubahannya luar biasa, dengan di sekitaran alun-alun saja sudah ada Museum Multatuli, sudah ada Gedung Seja Adinda atau perpustakaan, Masjid Agung Al Araf yang luar biasa. Itu komen-komen teman dari luar sana. Nah, saya manggilnya Kang Ubay aja ya biar lebih akrab nih, Kang Ubay. Jadi begini, maksud saya atau kita Cool Design mengundang Kang Ubay ini ingin lebih dalam lagi mengetahui tentang Museum Multatuli. Kalau diperbolehkan, kita tentu akan coba kupas ya tentang Museum Multatuli ini. Baik. Nah, Kang Ubay, banyak sekali yang bertanya, baik ke via media sosial kita ataupun di luaran sana kalau lagi ngopi. Sejarah museum ini bisa berdiri mulai dari tanggal berapa, bulan berapa, dan idenya datang dari mana? Itu bisa di-share ke kita, ke Baraya Cool Design Kang Ubay. Iya, Museum Multatuli ini museum baru ya, baru 4 tahun ini tahun keempat ya. Tahun keempat kita hadir di 11 Februari 2018. Jadi kalau Februari besok sebentar lagi sebenarnya. Sebentar lagi. Sudah kelima. Iya, 11 Februari tahun ini tahun keempat. Yang keempat apa ketiga ya? Bapak yang lebih tahu. Ketiga ya, justru ketiga, ya. Tahun ketiga ya. Ketiga. Tahun ketiga. Jadi kami mau ulang tahun yang ketiga 11 Februari ini. Jadi ini museum memang agak panjang sejarahnya, maksudnya kami membuat riset itu 4 tahun. 4 tahun, risetnya saja 4 tahun. Betul. Risetnya 4 tahun. Tidak sendiri tentu, ada pemerintah daerah Kabupaten Lebak melibatkan banyak sejarawan, ada
Boni Triana dari majalah Historia, Iya. ada Pak Peter Carey dari Oxford University, ada Sri Margana dari UGM, ada Bondan Kanumoyoso dari UI. Jadi ada teman-teman yang jauh sebelum itu, misalnya Kang Uday Suhada dari Banten, kemudian ya tentu saja saya sendiri di waktu sebelum ada museum saya adalah juga mendirikan Taman Baca Multatuli yang khusus membaca Max Havelaar. Jadi dari Lingkup Max Havelaar. Jadi kami berbagi tugas. Kemudian ada teman-teman dari arsitek dari IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, Mas Bambang R. Yudawan juga terlibat di awal-awal kami baru ide ya, belum sampai membuat museumnya. Jadi 2016 pemerintah Kabupaten Lebak mengokekan untuk bikin museum. Kami dari 2012 bahkan 2010 sering bertemu membicarakan tentang ide pendirian museum. Kemudian berbagai tugas, siapa yang meramaikan di Jakarta, yang terus supaya semangatnya tidak luntur gitu ya. Iya, betul. Saya sendiri di Lebak terus menerus untuk mendengungkan semangat Multatuli lewat reading group, lewat tulisan-tulisan di media massa. Jadi kalau dihitung-hitung 12 tahun 12 tahun saya dan kawan-kawan itu terus menghidupkan semangat agar museum ini hadir gitu ya. Luar biasa. Ini sangat panjang, mulai dari risetnya aja tadi sudah 4 tahun. 4 tahun ya, risetnya, betul. Ada arsitek juga yang membantu, makanya tidak heran hasilnya, bangunannya luar biasa konsepnya. Dan mungkin banyak sekali kunjungan yang ke situ, nggak cuma melihat koleksi, tapi banyak juga yang foto-foto, selfie. Anak muda sekarang banyak berhasil, intinya Kang Ubay. Riset yang segitu lama itu hasilnya sangat luar biasa kalau menurut pandangan kita. Itu tadi sejarahnya ya Kang Ubay. Nah, kita masuk ke area dalamnya Kang Ubay. Nah, di dalam museum ini itu ada koleksi museum ya tentunya ya. Itu Betul. Koleksinya ada apa saja dan peninggalan zaman Max Havelaar itu kah? Atau ada koleksi yang lain Kang Ubay? Iya, bangunan yang digunakan ini saat ini itu ex Wedana Rangkas Bitung. Jadi bekas kantor Wedana Rangkas Bitung 1929. Kemudian dipugar pada 2016. Kemudian bagian pendopo dan gedung utama itu yang masih asli. Kemudian ditambah ada area patung, ada area pegawai di belakang. Nah, kalau bertanya tentang koleksi, sampai hari ini koleksi kami 156. 156. Baru 156 karena museumnya juga museum kecil, hanya 250 meter persegi. Artinya akan terus bertambah ya? Tentu. Iya. Koleksi museum tentu saja harus terus bertambah setiap tahunnya. Dan dari 156 koleksi itu yang menjadi masterpiece-nya ya sekitar 5 sampai 10 ya. Di antaranya ada novel Max Havelaar edisi pertama bahasa Prancis tahun 1867. Kemudian ada tegel bekas rumah Multatuli yang punya sejarah 30 tahun di Belanda. Di tegel itu dulu tahun 87 ketika rumah Multatuli yang sekarang di belakang rumah sakit itu dibongkar. Betul. Maksudnya direhab. Itu ada 10 wartawan Belanda yang menggendong masing-masing itu 2 tegel ke Belanda. Karena mereka melihat, loh ini bekas rumah Multatuli dibongkar, kok tegelnya dibuang gitu. Iya. Nah ini kan punya arti sejarah, arti penting gitu. Nah akhirnya mereka minta izin ke tukang-tukang. Akhirnya diperbolehkan satu orang wartawan itu membawa dua buah tegel yang hitam dan yang agak keabuan. Nah tahun 2016 Bupati Lebak, kemudian ada kepala dinas, kemudian ada sejarawan, dan saya sendiri berangkat ke Belanda untuk mencari koleksi itu. Dan menemukan diantaranya ada tegel, ada novel Max Havelaar, ada litografi, jadi ada lukisan yang dilukis oleh Multatuli. Kemudian kami mendapatkannya. Kemudian ada buku-buku karya Multatuli. Dan tentu saja sisanya koleksi replika situs Cidanghiang, replika alat tenun Baduy dan sebagainya. Jadi sampai saat ini ya koleksinya sejumlah 156.
Oke, itu luar biasa, Pak Ubay. Ini masih panjang yang perlu kita bahas. Eh, Masih banyak yang harus saya gali ya, Pak Ubay. Mungkin kita bahas di segmen kedua nanti, Pak Ubay. Baik. Oke, kembali lagi bersama kita di sini, Baraya Kuldesan. Luar biasa tadi pembahasan tentang Museum Multatuli bersama Kang Ubay. Menarik sekali, pembahasan di segmen pertama itu sudah menjelaskan tentang sejarahnya museum, terus koleksinya museum, ada apa saja di sana, dan bahkan Pak Ubay sampai berangkat ke Belanda tadi ya, Pak Ubay ya. Berapa lama di sana, Kang Ubay? Ya, kami dengan Ibu Bupati Lebak, kemudian Pak Kadistik waktu itu, kemudian ada juga Bu Nitriana dan teman-teman, itu 10 hari. 10 hari di Belanda ya. Betul, 10 hari di Belanda. Dan menghasilkan yang luar biasa untuk masyarakat Kabupaten Lebak, yaitu Museum Multatuli ya, Pak Bay. Ya, insya Allah. Nah, ini kan museum anti pasca kolonial pertama ya, Pak Bay ya. Ya, museum anti kolonial pertama di Indonesia. Di Indonesia ya. Dan hanya satu-satunya berarti di Kabupaten Lebak. Satu-satunya di Indonesia. Di Indonesia ya, berarti keren ini. Jadi buat Baraya Kuldesan yang di luar Lebak wajib datang ke Museum Multatuli, tentunya nanti setelah PSBB ya, Pak Bay. Betul. Karena di kondisi sekarang ini pandemik, tutup berarti, Kang Ubay. Iya, di kami sebenarnya ada terobosan baru di masa pandemi ini. Sejak 17 Agustus kami ada virtual museumnya. Oh iya, saya sempat lihat itu virtual museum. Betul, jadi teman-teman yang ada di rumah bisa berkunjung ke Museum Multatuli lewat link virtualnya, ada di bio Instagram Museum Multatuli Lebak. Oh iya, nanti di akhir kita ada media sosial apa saja ya tentang museum, kita share nanti ya ke Baraya Kuldesan. Nah, Kang Ubay, dari pertama didirikannya Museum Multatuli ini sampai sekarang, kalau boleh di-share, data kunjungan itu sudah nyampe berapa, dari mana saja yang datang ke Kabupaten Lebak ini, ke Museum Multatuli, Kang Ubay? Ya, 2018 kami target 25.000 pengunjung. Alhamdulillah terlampaui dengan 58.000. Kemudian tahun kedua 2019 kami ada target 40.000. Namun alhamdulillah lagi-lagi kami bisa mencapai 78.000. Wah, pencapaian yang luar biasa itu. Iya, terima kasih. Dan 2020 ketika masa pandemi ini hadir di sekitar bulan Maret, kami sebenarnya dari Januari sampai Maret sudah ada kunjungan 4.000. Jadi ketika kemarin di 30 Desember 2020 di total dengan yang di virtual museum ada sekitar 9.000 kunjungan. Wih, keren. Dari luar Indonesia ada yang hadir, Kang? Ada, tentu saja. Ada dari catatan kami pada tahun 2018 ada 250 kunjungan mancanegara, kemudian 500 kunjungan mancanegara 2019, dan memang sebagian besar segmennya masih Eropa, kemudian Belanda, Jerman, kemudian turis dari Inggris, dari Asia banyak juga, dari Singapura, dari Cina, dari Korea. Kayak gitu. Ini saya bangga mendengarnya nih, Kang Ubay. Mungkin Baraya Kuldesan juga di rumah sangat bangga mendengar yang tadi Kang Ubay sampaikan. Begitu luar biasanya pencapaian atau target museum tercapai, lebih dari kata tercapai kalau menurut saya. Mudah-mudahan kedepannya lebih meningkat lagi ya, Kang Ubay ya. Karena akses sekarang menuju Kabupaten Lebak itu sangat enak sekali, ada KRL bisa sampai Rangkas Bitung, dan sebentar lagi juga akan ada tol yang hampir rampung. Itu mudah-mudahan ada pengaruhnya ke Museum Multatuli. Dan saya dengar-dengar juga Museum Multatuli ini masuk ke SIP Fantastiknya Kabupaten Lebak, betul? Iya, Pak Ubay? Iya, salah satu dari 6 prioritas istilahnya Pak objek wisata di Kabupaten Lebak. Kami salah satunya wisata buatan, wisata sejarah. Jadi museum ini sebagai
wahana edukasi sejarah dan apa sih namanya yang lebih kekinian gitu ya. Jadi teman-teman bisa berkunjung, bisa berfoto, bikin vlog karena desainnya juga cukup menarik di ruang yang kecil, tapi kami memaksimalkan ruang itu menjadi apa ya, tidak kaku seperti museum dan kami mencoba untuk menampilkan museum ini secara atraktif mungkin. Jadi ada video, ada podcast di dalam museumnya, ada layar dan ada layar sentuh untuk membaca surat dan sebagainya. Jadi bisa lebih interaktif dengan pengunjung. Iya. Terbukti Kang Ubay di media sosial ataupun di YouTube, anak-anak kreatif di Kabupaten Lebak ini sangat memanfaatkan keberadaan Museum Multatuli. Salah satunya yang tadi saya sudah sebutkan, banyak sekali dipakai foto selfie atau ada yang sampai prewed nikahan, ada yang bikin video klip di sana, dan itu artinya Pak Ubay, pemerintah Kabupaten Lebak berhasil mendirikan museum untuk Kabupaten Lebak ini, Kang Ubay. Nah, adakah program kegiatan di Museum Multatuli, Kang Ubay? Ada apa saja program kegiatannya? Kalau boleh di-share ke teman-teman. Iya, untuk 2021 kita merencanakan untuk beberapa kegiatan. Ada untuk festival tari koreografer muda sebanten. Kemudian kami juga ada lomba jingle untuk 2021, jingle museum. Kemudian kami ada lecture atau ceramah Museum Multatuli. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya di event-event misalnya Hardiknas, kemudian ada pendukungan Pekan Kebudayaan Daerah, ulang tahun Kabupaten Lebak. Dan tentu saja di Museum Multatuli kami ada kegiatan tahunan, yaitu Festival Seni Multatuli. Oh iya, itu juga sudah 2 kali berturut-turut ya? Betul, sudah 2 kali berturut-turut, dan itu juga menambah daya tarik. Jadi dengan adanya museum, kemudian ada event festivalnya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan museum tidak melulu sebagai kunjungan edukasi, namun ada unsur hiburannya. Betul. Hiburan yang tentu saja untuk seluruh warga masyarakat Lebak. Oke. Nah, di masa pandemi sekarang, Festival Seni Multatuli akan tetap diadakan, Kang Ubay? Ya, insya Allah kami di 2021 kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kami berencana akan melaksanakan Festival Seni Multatuli di bulan September 2021. Ya, semoga lancar ya Kang Ubay. Amin. Ya, terima kasih. Walaupun kondisi sekarang teman-teman atau komunitas di Kabupaten Lebak ini sangat menunggu kegiatan tersebut, Kang Ubay. Nah, Kang Ubay, sebelum kita ke penutup, bisa ceritakan sedikit tentang Max Havelaar ini. Sosoknya itu seperti apa? Mungkin ada Baraya Kuldasen yang belum tahu tentang Max Havelaar ini. Iya, Havelaar atau Max Havelaar ini sebenarnya sebuah novel ya, yang ditulis oleh Multatuli tahun 1859. Saat ini 161 tahun novel itu. Jadi Max Havelaar bercerita tentang tokoh Havelaar yang bekerja sebagai Ambtenaar alias PNS kalau sekarang di Hindia Belanda. Ia bekerja di Natal, di Padang, kemudian di Karawang, dan tugas terakhirnya itu di Lebak, di Banten. Jadi Havelaar itu sebenarnya adalah representasi dari si Multatuli sendiri. Multatuli sendiri nama pena dari pengarang Belanda Edward Douwesdekker. Multatuli itu bahasa Latin, multa artinya banyak, tuli menderita, aku yang banyak menderita. Si Multatuli ini pernah menjadi asisten residen, kalau sekarang setingkat bupati. Di Kabupaten Lebak. Dari 21 Januari 1856 sampai 4 April 1856. Sebentar saja, hanya 84 hari. Karena kecintaannya terhadap rakyat Hindia Belanda, terutama rakyat Lebak, ia akhirnya mengorbankan karirnya sebagai Ambtenaar. Dia lebih baik berhenti dari pekerjaannya dan menulis novel di Belgia dalam kondisi yang miskin.
Dan novel itu dia beri judul Max Havelaar, dan novel itulah yang menginspirasi tokoh-tokoh kita, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Kartini, dan memberi kesadaran kepada rakyat Indonesia bahwa negeri kita dijajah dan harus merdeka. Jadi lewat novel Max Havelaar itulah para pendiri bangsa ini memerdekakan Indonesia. Wah, mantap. Jadi itu singkatnya saja, masih panjang banget cerita tentang Max Havelaar atau Multatuli ini. Teman-teman Baraya Kuldesen bisa mendapatkannya. Nah, ada novelnya juga di Museum Multatuli ya, Ada, Pak ya. Itu bisa didapatkan di Museum Multatuli. Silakan datang berkunjung ke Museum Multatuli. Ada media sosialnya Kang Ubay? Ada. Museum Multatuli, silakan. Ya, silakan jika berkenan untuk follow kami di Instagram Museum Multatuli Lebak, atau Facebook Museum Multatuli, atau ya teman-teman bisa berkunjung langsung ke sana. Oke, terima kasih banyak Kang Ubay Sama-sama. atas waktunya, dan ini saya mendapatkan banyak ilmu tentang Museum Multatuli atau Max Havelaar. Kita harus belajar bareng-bareng nanti di sana Kang Ubay. Terima kasih. Sama-sama Baraya Kuldesen. Untuk saat ini sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan Baraya Kuldesen tetap sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.